Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana, alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke? Untuk di tema video kali ini juga salah satu mungkin daftar requestan dari kalian, yaitu seperti apa sih kamu di matanya saat ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran kira-kira seperti apa kamu di matanya saat ini, tetap terus ikuti pick card trading kali ini dan jangan di skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke? Sekarang kita mulai shuffle kartunya ya. Dan fokuskan pada tema video kali ini, yaitu seperti apa kamu di matanya saat ini. Oke? Seperti apa kamu di matanya saat ini. Dan kita mengambil 3 pilihan kartu ya. Di sini yang pertama ada kartu Strength. Kemudian yang kedua ada kartu Queen of Pentacle. Dan di sini ada kartu yang ketiga, ada kartu Nine of Swords. Nah, oke. Jadi ini pilihan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun kartu yang nomor 2. Karena terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan pile-pile yang lain. Jadi nggak apa-apa ya apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga tidak perlu buru-buru karena teman-teman semuanya bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama. Oke? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, seperti apa kamu di matanya saat ini? Bisa dibilang mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, ada beberapa di antara kalian tuh yang mungkin kalian merasa kurang dispesialkan sama dia, atau mungkin kayak kalian tuh kurang berharga di mata dia, dan banyak hal argumentasi yang ada di dalam pikiran kalian gitu tentang kamu di mata dia. Cuman di sini Clarissa melihat energi yang berbeda.
apa yang kamu kira gitu ya, apa yang ada di dalam hati kamu itu kayak seolah-olah tidak sesuai dengan fakta dan realita. Bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu mengira bahwa kamu tidak berarti di mata dia, justru malah dia menganggap bahwa kamu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Kenapa demikian gitu? Karena bisa dibilang tuh kayak kamu adalah seseorang yang bener-bener paling sabar dalam menghadapi dia, orang yang paling berusaha ngertiin dia, walaupun terkadang dia selalu membuat kesalahan gitu. Cuman ya apa boleh buat gitu, kamu orangnya nggak bisaan gitu. Jadi kayak intinya tuh kamu bener-bener bisa memaafkan dia gitu, walaupun mungkin orang ini selalu membuat kesalahan secara berulang gitu, dan kamu tetap gitu. Pada akhirnya kamu juga luluh di mata dia. Jadi seperti itu. Dan karena itulah gitu, mungkin bagi dia gitu kamu adalah seseorang yang cukup berharga di mata dia, karena nggak banyak orang yang benar-benar mampu memahami isi hati dia, yang bisa ngertiin dia dan berbesar hati gitu menerima kesalahan. Cuman mungkin karena kamu orangnya benar-benar sabar dalam menghadapi dia, benar-benar telaten dalam menghadapi dia, ya bisa dibilang tuh kayak untuk sekarang gitu ya, untuk saat ini gitu, kamu yang menjadi prioritas utama di dalam hidup dia gitu. Mungkin kamu merasa bahwa masa sih iya gitu, kok kayaknya dia cuek, kok kayaknya dia kayak seolah itu kayak nggak serius gitu. Cuman ya memang itulah faktanya gitu, karena walaupun kayak mungkin kamu banyak kekurangan gitu, otomatis kayak orang ini tuh tidak pernah menganggap hal tersebut. Dia justru menganggap kekurangan kamu itu adalah kelebihan gitu, karena kelebihan yang kamu miliki itu kayak nggak dimiliki orang lain gitu. Maka dari itu ya dia sangat bersyukur bisa menemukan seseorang yang seperti kamu, seseorang yang benar-benar mampu memahami dia. Walaupun ya bisa dibilang cukup berat gitu, rintangan menjalani hidup dan mempertahankan hubungan ini bersama dia. Jadi seperti itu. Cuman di sini memang kayak kamu seolah itu bener-bener apa ya, walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, begitu banyak goncangan, begitu banyak ujian yang terjadi dalam hubungan kamu gitu. Cuman kayak kamu masih berusaha berpikir positive thinking, yakin bahwa kedepannya kamu akan menemukan kebahagiaan bersama dia. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa juga melihat ya bahwa orang ini gitu ya, pasangan kamu juga merasa cukup sadar gitu. Dalam artian tuh kayak eh apa ya, dia tuh kayak cukup sadar masih belum bisa cukup membahagiakan kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak benar-benar merasa sadar gitu. Jadi ya ada perasaan mungkin tuh kayak perasaan bersalah gitu, karena sejatinya kebahagiaan yang seutuhnya tuh belum mampu dia berikan. Cuma di dalam hati kecil dia dalam artian tuh kayak berusaha dia tanamkan gitu. Walaupun mungkin saat ini aku belum bisa bikin kamu bahagia, tapi di masa yang akan datang gitu, dia itu kayak seolah itu berjanji gitu, berjanji di dalam hati kecil dia ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Terus di selain itu apa ya yang menjadi salah satu faktor bahwa kamu paling berharga di mata dia adalah kamu tipikal seseorang yang selalu apa ya, dalam artian tuh kayak selalu berusaha ada untuk dia gitu, walaupun terkadang ya dia nggak ada buat kamu gitu, tapi kayak kamu mencoba memposisikan diri kamu yang terbaik untuk hubungan yang kamu jalani bersama dia. Jadi seperti itu. Dan itulah yang membuat hati dia tuh kayak merasa berkesan gitu, karena ya intinya tuh kayak dia banyak kekurangan tapi mendapatkan seseorang yang spesial seperti kamu. Ya walaupun terkadang tak luput juga gitu, hubungan kamu nggak bisa lepas dari pertengkaran gitu. Cuman seribut-ributnya kamu sama dia, ya dia masih sayang sama kamu. Dia masih menganggap bahwa kamu adalah orang yang terpenting di dalam hidup dia untuk saat ini. Terus kamu juga hal yang membuat dia merasa kamu adalah paling spesial. Ya kamu itu orangnya apa adanya gitu. Apa adanya itu dalam artian tuh kayak kamu nggak perlu menjadi orang lain untuk berusaha dicintai dia gitu. Tapi ya udah gitu, kamu orangnya apa adanya gitu. Kalau misalnya kamu mau aku yang kayak gini ya udah gitu, kita jalan. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau ya udah gitu. Itu juga salah satu yang membuat intinya itu dia memilih kamu dan menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang paling berharga.
Bisa dibilang ya, kamu juga tipikal seseorang yang apabila mencintai gitu ya, mencintai siapapun gitu, kamu nggak setengah-setengah gitu. Misalnya kayak kamu udah menemukan tambatan hati gitu, maka kamu akan memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Jadi bukan cinta yang setengah-setengah, karena kamu itu tipikal seseorang yang ya udah gitu. Kalau misalnya kamu mau berkorban untuk aku, maka aku akan berkorban untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga mungkin salah satu hal yang membuat dia memilih kamu gitu. Memilih kamu adalah eh kamu ada sifat gitu ya, sisi keibuan gitu, sisi yang bener-bener sisi kedewasaan, walaupun mungkin ada ya sisi kekanak-kanakannya gitu, cuman kayak yang masih mendominasi sisi dewasanya dari kamu. Itu yang membuat intinya tuh apa ya, yang dia cari gitu selama ini gitu, akhirnya tuh kayak ada di dalam diri kamu. Itulah yang membuat gitu, nih orang itu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling berharga di mata dia. Selain itu, eh Clarissa juga merasa bahwa kamu juga bukan tipikal seseorang yang munafik juga gitu. Jadi kayak bener-bener kamu itu ketika udah menemukan seseorang yang intinya itu mampu membuat hati kamu merasa bergetar gitu, kamu berusaha transparan gitu. Maksudnya itu kayak transparan tentang apa yang pernah kamu lalui, apa yang pernah kamu alami gitu. Dan itu yang kayak membuat dia merasa bahwa itu kamu seseorang yang bisa dibilang tuh kayak jujur gitu. Mau masih itu kayak nggak semua orang gitu bisa belak-belakan, bisa transparan seperti itu gitu. Bahkan bisa dibilang kalau mungkin orang lain gitu hanya menceritakan tentang kebaikan kebaikan dirinya saja gitu, tapi kalau kamu mah tidak gitu. Kamu berusaha yang kayak terbuka gitu, sebisa mungkin terbuka sama pasangan gitu. Dan itu salah satu hal yang membuat orang ini tuh kayak mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Di sini yang saya lihat ya, dia juga merasa sangat berkesan gitu bisa mengenal seseorang yang seperti kamu, terutama ya mungkin tuh kayak di saat antara kamu dan dia itu ada pertengkaran. Memang setiap hubungan tuh nggak, terkadang itu nggak harus semulus sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Cuman kayak di sini tuh kayak kamu masih berusaha eh menghandle amarah kamu, menghandle kekecewaan kamu gitu, karena kamu merasa bahwa apabila aku nggak bisa jaga emosi, nggak bisa kontrol emosi, ya hubungan ini tidak bisa berjalan sampai detik ini gitu. Dan ini juga salah satu yang membuat dia tuh kayak merasa bahwa ini tuh kayak kamu ada nilai kesabaran tersendiri gitu loh, yang mungkin dia bukan membedakan, tetapi yang kayak lebih selama perjalanan hidup cinta dia gitu, dia masih belum pernah gitu menemukan seseorang yang seperti ini. Dan terutama juga di sini kamu juga intinya tuh kayak banyak berperan besar sama dia gitu. Kamu tipikal seseorang yang selalu memberikan support, memberikan semangat, memberikan dukungan gitu. Asalkan apa yang dilakukan pasangan kamu itu benar-benar sesuai jalur gitu, yang bermanfaat bagi diri dia maupun bagi orang lain gitu. Jadi orang ini seolah-olah menemukan kamu, selain menemukan seolah itu kayak permata yang berharga, tapi bagi dia gitu, kamu juga salah satu seseorang yang benar-benar apa ya, mampu memberikan warna baru di dalam hidup dia. Terus di sini Clarissa melihat bahwa kamu juga tipikal seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap hubungan. Jadi misal gitu, saat ini hubungan kamu terjadi suatu masalah gitu, pasti orang yang paling kepikiran gitu, orang yang paling kayak bener-bener panik itu adalah kamu gitu. Jadi ya dia mengira bahwa intinya tuh kayak kamu masih ada rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab gitu, walaupun di saat suasana yang genting, di saat antara kamu dan dia berselisih gitu, tapi kayak kamu itu orangnya kayak telaten gitu, sabar gitu, dalam artian tuh mempertahankan hubungan ini gitu. Terkadang banyak loh gitu seseorang yang mungkin tuh kayak merasa nggak telaten, jadi ya udah deh kita berakhir aja, ya udah kita putus aja gitu. Tapi kalau kamu itu masih tipikal seseorang yang masih mencari sela tenangnya terlebih dahulu gitu, baru kalau misalnya udah ngerasa tenang, udah ngerasa oke gitu, kamu akan memulai lagi komunikasi bersama dia gitu. Mungkin tuh kayak itu juga salah satu hal yang membuat dia tuh kayak merasa mendapatkan seseorang yang benar-benar intinya itu spesial lah gitu.
Dan di sini sebenarnya itu kayak orang ini juga tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak banyak rasa apa sih ya gitu, cemburu sama kamu gitu, walaupun kayak cemburu dia itu nggak langsung kelihatan gitu, cuman kayak orang ini tuh ada perasaan yang kayak ngerasa takut kehilangan kamu gitu. Takut kamu dimiliki orang lain atau lari bersama yang lain gitu, karena ya dia bener-bener kayak terkadang sebentrok-bentroknya kamu sama dia, terkadang secuek-cueknya dia gitu. Tapi semata-mata orang ini tuh kayak tidak ingin kehilangan permata berharganya bagi dia. Jadi seperti itu. Dan bisa dibilang orang ini akan merasa, hati dia tuh akan ngerasa hancur apabila kehilangan kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini King of Cup gitu. King of Cup tuh kayak sebenarnya menggambarin tentang diri dia banget sih, yang kayak orang ini juga ada sih perasaan yang kayak mungkin rasa bersalah gitu, perasaan menyalahkan diri sendiri gitu, karena sejatinya orang ini tuh kayak sampai detik ini tuh masih belum bisa membahagiakan kamu gitu. Dan terkadang gitu orang ini justru malah meninggalkan kepedihan. Itulah yang menjadi apa ya, bisa dibilang tuh kayak perasaan yang kayak aku ini masih belum menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu. Jadi seperti itu. Cuman ya jadi kayak orang ini tuh merasa bahwa menemukan kamu itu adalah menemukan sesuatu hal tuh yang langka bagi dia. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa melihat ya bahwa intinya itu kayak kamu memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak merasa memiliki walaupun mungkin gitu ya, kalau kamu seorang perempuan gitu, tetapi kayak kamu itu tipe seseorang yang sangat respect dan peduli terhadap hubungan gitu. Jadi misal kamu dan dia ada perselisihan, pertengkaran gitu, pasti yang kayak ngerasa panik, yang merasa kepikiran yang bener-bener berat banget gitu, itu kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini spiritual understanding, urgent resell information symbol. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya itu kayak kamu adalah seseorang yang bisa dibilang tuh kayak mungkin gitu ya, sebelum dia mengenal kamu, orang ini tuh kayak bener-bener yang mungkin tuh kayak lupa akan iman, lupa akan Tuhan, lupa akan segalanya gitu. Tapi di saat dia sudah menemukan kamu, sudah mulai mengenal kamu gitu, ada perasaan yang ketika orang ini ingin berbuat kesalahan atau berbuat dosa gitu, jadi kayak langsung keinget nama kamu gitu, yang kayak seolah ya membatalkan apa ya, perbuatan yang intinya tuh kayak membuat dia jadi dosa gitu. Karena mungkin tuh apa ya gitu, dalam artian tuh kayak kamu aja bisa menerima kekurangan dia gitu, masa ya iya gitu, dia dalam artian tuh kayak nggak ada sisi berubahnya gitu, harus ada hal setidaknya itu sedikit positif gitu yang harus saya tunjukkan gitu, biar dia tidak merasa perjuangan dia sia-sia selama ini gitu. Jadi ada perasaan yang seperti itu. Terus di sini Clarissa melihat bahwa memang orang ini tuh kayak menganggap bahwa kamu itu tulus dalam mencintai dia gitu, tanpa dia harus kayak ngomong ke kamu gitu, tapi orang ini tuh kayak udah bisa ngelihat gitu, kayak tanpa harus kamu ngomong ke dia gitu. Kayak orang ini tuh udah mampu ngebaca atau udah mampu ngelihat bahwa kamu ini tipikal seseorang yang tulus loh dalam mencintai gitu. Jadi yang kayak bisa dibilang tuh gini loh, senakal-nakalnya dia, orang ini tuh kayak mungkin kalau berantem sih ada gitu, kalau mungkin ada perselisihan pendapat ada, kalau mungkin ego ada, tapi keinginan orang ini untuk mengkhianati kamu itu nggak ada gitu, karena dia sadar diri gitu bahwa dia aja masih belum bisa 100% ngebahagiain kamu gitu. Masa iya aku akan mengkhianati orang yang udah berjuang dan berkorban untuk aku gitu. Jadi kayak bener-bener dia menjadikan kamu itu sebagai apa ya, bisa dibilang tuh kayak penyemangat hidupnya lah gitu. Terus juga di sini mungkin sebagian dari kalian yang memilih pel yang pertama, terkadang ada perasaan yang kayak kamu itu tipikal seseorang yang kurang peka sama aku gitu. Kamu itu tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak kurang merasa, hati kamu itu merasa tergetar gitu. Ketika mungkin tuh
apa ya, dalam artian tuh kayak ketika kamu butuh perhatian dari dia, ketika kamu butuh rasa sayang sama dia, cuman kan kayak kamu nggak bisa ngomong secara langsung nih gitu. Jadi yang kayak yang kamu butuhkan tuh kayak nih doi kamu gitu, bener-bener peka terhadap apa yang kamu rasakan gitu. Mungkin kamu merasakan hal yang seperti itu. Cuman kayak di sini tuh apa ya, kamu salah persepsi kalau misalnya dia nggak peka sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh orangnya memang nggak langsung tanya seperti itu gitu, tapi orang ini tuh bener-bener memahami gitu tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Memang sih gitu, dia nggak langsung menunjukkan yang secara langsung gitu, tapi bener-bener dia serapi terlebih dahulu gitu. Baru setelah itu pasti orang ini akan menunjukkan gitu ya tentang sisi nyatanya dia gitu. Jadi kayak nggak harus ngomong gitu loh. Oke lah, aku akan memberikan perhatian ke kamu gitu mulai saat ini gitu. Enggak gitu, tapi yang kayak bener-bener nantinya gitu kamu akan merasakan kayak mungkin dia lebih perhatian, mungkin dia lebih respect gitu. Karena dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh memang orangnya sedikit cuek, tapi bukan berarti dia nggak peka sama kamu, tapi orangnya memiliki kepekaan tersendiri tanpa dia harus ngomong gitu. Dan di sini Larissa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini tuh bener-bener berharap sama dia gitu. Dan mungkin yang kamu pertanyakan apakah dia juga berharap gitu, berharap sama hubungan ini, berharap sama aku gitu. Dan di sini yang Clarissa lihat sih antara kamu dan dia sebenarnya sama-sama berharap karena kalian berdua memiliki sama-sama satu tujuan, yaitu menjemput kebahagiaan atau menjemput jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus di sini Clarissa melihat ada kartu compassion menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak cinta dia ke kamu itu walaupun kalian ada perbedaan gitu, tapi orang ini tuh kayak tidak pernah padam gitu ya untuk memperjuangkan dan mempertahankan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam kalian. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat. Terus aku sih ngerasa bahwa intinya tuh kayak mungkin tuh kamu kayak udah mengira bahwa kamu itu kayak buat kalian memiliki kartu nomor satu itu kayak udah kayak nggak berarti di mata dia gitu. Cuman mungkin tuh kayak kamu di sini tuh kayak salah persepsi karena mungkin antara kamu dan dia kurang bener-bener transparan dan terbuka gitu. Coba apabila kalian kayak bener-bener ngerasa terbuka, pasti kamu akan menilai sesuatu yang berbeda gitu. Karena sebagaimanapun juga gitu, sebanyak-banyaknya kurangnya kamu gitu, cuman kayak kamu itu masih apa ya, dalam artian tuh sesuatu hal yang paling dia sayangi dan dia cintai. Di sini ada kartu Ace of Swords gitu. Di sini tuh kayak menggambarkan tentang orang ini juga selalu berusaha gitu, walaupun mungkin terkadang orang ini tuh kayak sedikit waktunya buat kamu, tapi orang ini tuh kayak selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu. Yang jelas ya dengan cara dia sendiri gitu. Terus di sini yang saya lihat ini lebih ke kamu sih gitu. Kamu nggak perlu dalam artian tuh kayak nggak perlu menjadi orang lain gitu, cukup jadi diri kamu saat ini aja gitu. Dia bener-bener udah merasa bangga, udah bener-bener merasa bahagia, udah merasa bener-bener bersyukur gitu karena udah ngedapetin seseorang yang seperti kamu gitu. Jadi kamu jangan tanya gitu sebenarnya aku kurang apa, no, stop gitu, karena ya diri kamu yang saat ini dia udah cukup merasa bahagia dan happy. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa intinya tuh kayak mungkin ya namanya seperti yang saya bilang tadi gitu, setiap hubungan pasti juga ada lika-liku kehidupannya. Cuman di sini Clarissa melihat bahwa yang penting kan intinya tuh kayak cintanya dia ke kamu ini juga cinta yang bener-bener sangat berlebih-lebih ya. Artinya tuh kayak cinta yang gak setengah-setengah gitu. Jadi kamu bisa memberikan cinta yang seutuhnya ke dia, dia juga bisa memberikan cinta yang seutuhnya sama kamu gitu. Walaupun memang terkadang pertengkaran tersebut tidak bisa dihindarkan. Dan di sini sebenarnya ada keinginan gitu yang sebenarnya itu kayak berusaha dia wujudkan. Tapi memang untuk saat ini gitu dia masih belum bisa dalam artian tuh memberikan kepastian tersebut gitu, yaitu tujuan utama dia bersama kamu sih sebenarnya ingin bersatu dalam pelaminan gitu. Cuman ya memang konteksnya untuk saat ini mungkin kayak orang itu kayak masih merasa mungkin tuh banyak tanggungan, banyak beban gitu. Sebenarnya perasaan bersalah itu ada gitu, cuman ya dia lebih ke sadar diri aja untuk saat ini gitu, karena mungkin tuh kayak
apa ya, mungkin tuh kayak segala kesiapannya itu masih belum terpenuhi gitu. Tapi sejatinya gitu di dalam diri dia tuh ada niat dan tekad yang memang mengarah ke situ. Terus juga di sini Clarissa merasa bahwa entah kenapa gitu, ketika mungkin orang ini tuh kayak mengalami kekosongan hati, mengalami kekosongan jiwa gitu. Ketika orang ini tuh kayak bener-bener bisa mendengarkan suara kamu gitu, seolah itu kayak energi dia itu seolah bangkit lagi gitu. Dia mendapatkan semangat baru lagi, dia mendapatkan hal yang apa ya, dalam artian tuh kayak ketika orang ini ingat kamu itu kayak jadi lebih lebih semangat semangat lagi gitu loh. Jadi kayak dalam hidupnya itu lebih intinya tuh kayak lebih powerful lagi lah, jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjut lagi. Buat kalian yang memilih kartu nomor 2, maaf ya kalau misalnya aku agak serak gini, soalnya memang nggak tahu kayak ada sedikit-sedikit kayak mau flu. Mudah-mudahan sih nggak sampai flu ya, karena biasanya kalau flu itu udah deh gitu, bawaannya tuh nggak enak badan banget. Oke, terus di sini kartu yang kedua, seperti apa sih kamu di mata dia saat ini gitu. Buat kalian yang memilih kartu nomor 2 gitu, orang ini tuh kayak memang nggak pernah memuji kamu gitu. Orang ini memang nggak pernah mengatakan yang kayak kamu itu kayak orang yang paling aku sayang deh gitu. Kamu itu orang yang misal cantik, misal ganteng, misal apa gitu. Orang ini tidak pernah yang kayak terlalu memuji kamu. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tapi orang ini memiliki cara tersendiri bagaimana dalam mencintai kamu. Jadi seperti itu. Dan mungkin bagi kalian yang memilih kartu nomor 2, kalian bertanya-tanya gitu, sebenarnya seperti apa sih aku ini di matanya dia gitu. Apakah aku ini berharga atau aku ini biasa aja atau enggak sama sekali gitu. Di sini buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 sih gitu, bisa dibilang tuh kalian adalah seseorang yang sangat berharga di mata dia. Sama juga seperti yang nomor 1, karena bisa dibilang kamu adalah membawa kedamaian di dalam hidup dia. Jadi misal orang ini tuh kayak sedang banyak masalah, banyak beban gitu, ketika mungkin dia dalam artian tuh kayak mendapatkan chat dari kamu, mendapatkan telepon dari kamu, ya bisa dibilang tuh kamu yang mampu menenangkan dia gitu. Mungkin sebelum kamu hadir di dalam hidupnya gitu, orang ini tuh kayak banyak sekali mungkin tuh kayak mungkin merasa kayak cemas, merasa banyak beban, ngerasa banyak tekanan. Tapi setelah kamu datang di dalam hidup dia gitu, otomatis tuh kayak ada perasaan yang kamu itu membawa energi kedamaian gitu, yang sejatinya itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Terus juga kamu juga merupakan semangat baru juga gitu, orang yang benar-benar mampu memberikan semangat dia. Jadi kayak ketika ketika intinya tuh kayak ketika dia nginget kamu gitu ya, seketika itu kayak dia jadi lebih ada sesuatu yang benar-benar harus dia kejar kayak gitu, yaitu kayak mungkin membahagiakan kamu, ingin membawa kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Maka dari itu ketika orang ini nginget kamu gitu, lihat kamu, jadi ada perasaan yang kayak aku harus semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginanku sama dia. Jadi seperti itu. eh Kamu juga salah satu seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya sih perhatian gitu, perhatian sama dia, walaupun terkadang dia jarang memperhatiin kamu gitu. Tapi di sini tuh yang bener-bener kayak kamu berusaha berusaha menjadi yang terbaik untuk dia gitu, terbaik untuk dia sesuai dengan apa yang pernah kamu katakan gitu. Mungkin tuh bukan kamu katakan sih, tetapi yang kayak mungkin ini adalah prinsip hidup kamu gitu. Dalam artian tuh kayak aku kalau menemukan seseorang yang sayang sama aku, menemukan seseorang yang benar-benar bisa ngertiin aku gitu, intinya tuh kayak menemukan hubungan yang kamu impikan gitu. Aku nggak boleh gitu menyia-nyiakan orang yang saya sayang gitu. Berarti aku juga harus memberikan cintaku yang terbaik ke dia gitu. Mungkin tuh kayak lebih ke prinsip hidup kamu aja sih gitu. Dan di sini Clarissa ngelihat bahwa kamu juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bisa ngejaga kepercayaan yang udah dia berikan ke kamu gitu. Jadi misal gitu ya, kamu udah memiliki hubungan, kamu udah berkomitmen sama dia gitu, kamu tipikal seseorang yang berusaha menjaga kepercayaan yang dia berikan ke kamu gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang membuat ya kamu sangat berharga di mata dia. Selain itu, Clarissa juga melihat ya bahwa kamu juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kalau ya, bisa dibilang tuh kayak gini loh.
kalau kamu memang benar-benar bisa diajak serius gitu, maka aku akan berkorban gitu ya, berkorban dan berjuang gitu ya untuk mempertahankan hubungan ini walaupun ya mungkin banyak rintangan gitu. Tapi kalau misalnya kamu gak serius sama aku gitu, jangankan berkorban gitu, menatap masa depan aja rasanya udah ngos-ngosan, udah ngeri gitu. Jadi kamu memang prinsip hidup kamu seperti itu, dan itulah yang menjadi pertimbangan yang dia jadikan sebagai patokan bahwa mungkin kamu adalah seseorang yang selama ini dia cari. Terus di sini Clarissa melihat eh bahwa selain itu kamu juga intinya tuh orang yang bener-bener apa ya, mungkin tuh kayak membangkitkan semangat cinta dia gitu. Karena yang saya melihat orang ini tuh kayak udah lama banget tuh perasaan cinta dia gitu ya, keinginan untuk mencari tambatan hati tuh kayak udah lama padam, udah lama terhenti. Entah mungkin dia memiliki perasaan trauma, entah dia memiliki perasaan yang kurang berkenan dulu gitu. Jadi intinya tuh kayak orang ini pernah memasuki fase dimana kayak orang ini pingin menenangkan diri terlebih dahulu, pingin menghealing, sampai ya pada akhirnya orang ini benar-benar bisa menemukan kamu. Setelah dia menemukan kamu, ya dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang mampu membangkitkan dia untuk bahwa cinta itu ada gitu, bahwa orang yang tulus yang sayang ke dia itu ada gitu. Dari situlah orang ini tuh ada keinginan tuh kayak sangat berharap besar sama kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat ya ada kartu Five of Pentacle. Mungkin walau kamu saat ini tuh kayak merasa bahwa hubungan kamu ya bisa dibilang tuh kayak ngerasa jalan di tempat gitu. Artinya tuh kayak nggak ada penurunan, nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Cuman Clarissa melihat bahwa seiring berjalannya waktu, pasti apabila waktunya tiba, kebahagiaan tersebut juga bisa kamu dapatkan. Asalkan kamu dan dia juga ada keinginan untuk sama-sama memperbaiki, sama-sama berinovasi untuk dalam artian tuh apa ya? Biar hubungan itu kayak semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin indah untuk dikenang. Jadi seperti itu. Terus di sini kamu jangan merasa bahwa ketika mungkin kamu kurang ngerasa diperhatikan sama dia, kamu udah nggak berarti lagi di mata dia. Kamu salah apabila kamu berpikiran seperti itu. Mungkin si dia gitu memiliki alasan tersendiri kenapa mungkin tuh kayak orang ini di suatu saat gitu nggak bisa memberikan kamu perhatian. Mungkin orangnya juga memiliki urusan, mungkin orangnya juga memiliki hal yang memang bener-bener tuh kayak harus dia kerjakan gitu. Dan dia tapi setelah misal gitu ya, setelah semuanya selesai pasti orang ini juga akan memperhatikan kamu. Jadi seperti itu. Selain itu kamu juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nggak pernah lelah sih dalam mencintai dia. Dan kamu juga tipikal seseorang yang selalu merindukan dia. Itulah yang membuat ya dia mempertimbangkan kamu untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya gitu. Otomatis kalau kamu memiliki pemikiran seperti itu, ya berarti kamu kan tipikal seseorang yang sangat berharap besar sama dia, berharap besar sama hubungan ini gitu. Maka dari itulah gitu orang ini tuh ada perasaan yang kayak oke, sebagaimanapun nantinya aku akan tetap terus berjuang gitu ya, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya antara kamu dan dia. Jadi seperti itu. Dan di sini yang saya lihat orang ini juga nggak ada keinginan untuk memanfaatkan entah kebaikan kamu, entah memanfaatkan diri kamu sama sekali gitu. Ya karena dia udah ngerasa bahwa kamu adalah sesuatu yang dia cari selama ini gitu. Maka dari itu orang ini nggak ingin ngebuat kamu merasa lebih kecewa daripada sebelumnya. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, orang ini tuh kayak kan udah bener-bener udah seneng banget mendapatkan kamu, udah ngerasa bahagia, udah menemukan kamu. Yang saya lihat tuh kayak orang ini kedepannya ada keinginan untuk memikirkan tentang masa depan gitu ya, masa depan ya bersama kamu jelasnya gitu. Yang jelas tuh kayak bener-bener ada pikiran tentang hal seperti itu. Dan saat ini
dia sudah mulai memikirkan tentang ya bagaimana cara sih bisa dalam artian tuh bisa antara kamu dan dia benar-benar bisa bersatu, mungkin dalam ikatan tali pernikahan, mungkin setidaknya selangkah gitu ya, lebih serius daripada sebelum-sebelumnya gitu. Karena jujur gitu, dari dia juga ada perasaan yang kayak merasa jenuh gitu apabila hubungan antara kamu dan dia kayak rasanya jalan di tempat gitu, nggak ada perubahan yang signifikan, juga nggak ada kenaikan yang signifikan. Jadi seperti itu. Terus kamu juga bisa dibilang tuh apa ya, seorang tuh yang bisa dibilang tuh kayak bener-bener mampu membuktikan gitu bahwa ya kamu ini kayak nggak sama seperti masa lalunya gitu. Karena di sini gitu ya, kamu bisa memberikan cinta dan ketulusan secara nyata asalkan kamu juga bener-bener bisa serius sama aku, bener-bener nggak main-main sama aku gitu. Maka kamu akan membuktikan bahwa intinya cinta kamu ke dia ini nggak setengah-setengah. Terus yang saya lihat, kamu juga tipikal seseorang yang apa ya, dalam artian tuh kayak keinginan untuk meminta maaf ke dia apabila kamu berbuat salah itu ada gitu. Setidaknya itu kayak kamu mengakui kesalahan apabila memang kamu berbuat salah. Itulah yang membuat merasa orang ini tuh kayak sangat seneng gitu ya, sangat bahagia bisa mendapatkan kamu gitu. Karena biasanya kan seseorang itu yang kayak cenderung menghindar dari kesalahan. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa kamu memang salah gitu, ya kamu ada rasa tanggung jawab untuk meminta maaf sama dia. Itu yang membuat intinya tuh ada sisi rasa tanggung jawab gitu ya, yang bagi dia tuh kayak kamu ini nggak dimiliki orang lain gitu loh. Jadi ya dia sangat merasa bersyukur dan merasa bahagia karena sudah dipertemukan sama seseorang yang seperti kamu. Terus di sini tadi saya juga melihat bahwa kamu juga tipikal seseorang yang berusaha loh gitu. Dalam artian tuh kayak walaupun terkadang itu ada perasaan pedih gitu, kenapa sih aku harus selalu ngertiin kamu sedangkan kayaknya kamu itu jarang bisa ngertiin aku gitu. Ya memang setiap manusia tuh kayak ada fase gitu, dimana Clarissa percaya bahwa nantinya orang ini juga akan ada sisi perubahannya gitu. Dan di sini salah satu hal juga yang membuat dia merasa bahwa kamu sangat berarti di dalam hidup dia adalah ya intinya tuh kayak seberbagai banyak perbedaan antara kamu dan dia, tapi kamu itu tipe seseorang yang masih bisa mampu ngimbangin dia. Dan itu juga mungkin tuh sifat yang terkadang gak dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi ya bersyukur gitu, dia sangat bersyukur bisa mendapatkan seseorang yang seperti kamu. Terus di sini kamu juga tipikal seseorang yang sederhana gitu. Sederhana itu dalam artian ya udah gitu, jadi diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak bener-bener yang natural lah. Mungkin kayak misal kamu seorang perempuan gitu, kamu nggak terlalu dandan yang bener-bener menor, nggak terlalu apa, dandan natural aja gitu. Yang penting tuh kayak hatinya baik gitu. Jadi nih orang itu benar-benar merasa bahwa ya udah gitu, dalam artian tuh dia suka kamu yang apa adanya seperti ini gitu, yang benar-benar kamu nggak jadi orang lain gitu, yang jadi diri kamu saat ini gitu. Terkadang ada seseorang yang kayak mungkin tuh berpura-pura baik untuk menutupi kebusukan dia, tapi kalau kamu mah enggak gitu. Jadi ya udah gitu, kamu jadi diri kamu ini aja gitu, kamu jadi diri kamu ini aja. Dalam artian ya tanpa harus menjadi orang lain gitu untuk berusaha dicintai dia. Itu salah satu hal yang membuat dia juga merasa sangat berkesan gitu, bisa menemukan kamu yang dia pertahankan. Wah, ada kartu compassion lagi. Di sini Clarissa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu juga tipikal seseorang yang mungkin tuh tipikal seseorang yang berpikir panjang gitu. Jadi yang kayak enggak kamu mikir hari ini gitu, besok ya udah dipikirin besok gitu. Kamu bukan tipikal seseorang yang seperti itu, tapi kayak kamu juga memiliki bisa dibilang tuh kayak wah nih orang bisa nih gitu ya diajak untuk merancang masa depan gitu. Itu juga salah satu hal yang mungkin membuat dia itu juga salah satu hal yang merasa kamu sangat berharga di mata dia gitu. Karena kan terkadang nggak semua orang tuh benar-benar bisa diajak untuk bekerja sama gitu. Dan kebetulan gitu, dia menemukan seseorang tuh yang benar-benar misal gitu ya, kamu nanti married sama dia gitu, pasti kayak kamu itu mampu menghandle ini, menghandle itu gitu. Jadi itu salah satu juga intinya tuh dia memiliki penilaian tersendiri gitu ya terhadap seseorang yang hanya dia yang tahu gitu. Bagaimana kriteria dia, bagaimana
kriteria Mas itu yang diinginkan dia gitu. Jadi apabila kamu benar-benar dipilih dia, ya berarti dia udah merasa bahwa kamu masuk di dalam kriteria hidup dia. Terus kamu juga tipikal seseorang yang bisa dibilang kamu orangnya mandiri gitu. Walaupun memang kalau misal kamu seorang perempuan ya, bisa dibilang tuh kayak terkadang ada seseorang perempuan tuh yang mungkin tuh hanya manis di tempat gitu, yang mungkin tuh kayak berharap sama cowoknya gitu. Tapi kalau kamu mah tidak gitu, selagi kamu masih memiliki tenaga, selagi kamu masih memiliki energi, kamu akan berusaha melakukan apapun asalkan yang kamu lakukan tuh halal dan menghasilkan. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang menjadi intinya tuh kayak salah satu juga pertimbangan gitu, kenapa dia menganggap bahwa kamu ini orang yang paling berharga di mata dia. Ya setidaknya karena kamu orangnya itu bener-bener bisa mandiri gitu, walaupun nantinya kamu nggak dipaksa untuk mungkin tuh kayak bekerja untuk apa gitu. Cuman yang Clarissa lihat, dia tipikal seseorang yang memang suka gitu ya, apabila memang kamu seorang perempuan gitu, suka perempuan yang seperti itu. Kalau misalnya kamu seorang laki-laki gitu, di sini yang merasa gitu ya, dia benar-benar suka sama kamu adalah kamu memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, kamu orangnya pekerja keras gitu, kamu orangnya yang tak pantang menyerah gitu. Dan nanti pun gitu, dalam artian tuh apabila kamu nanti sudah benar-benar menikah sama dia gitu, ya berarti orang ini benar-benar bisa bertanggung jawab sama dia, sama keluarganya nanti gitu. Jadi itu juga salah satu aspek yang membuat ya bisa dibilang kamu berharga di mata dia. Jadi seperti itu. Terus di sini kalau untuk masalah zodiak tadi ya, di sini yang masuk lebih ke Aries ada, terus Sagittarius ada, di sini Leo juga ada, terus oke, sudah itu ya. Cuman ini ingat ya, ini tuh kayak nggak berlaku cuma itu aja, tapi bisa berlaku di semua zodiak ya. Ini yang saya bilang tuh yang mungkin lebih mendominasi. Jadi seperti itu. Terus kita lihat next kartu yang selanjutnya. Seperti apa kamu di matanya saat ini. Oke. Kamu juga tipikal seseorang yang sebenarnya tuh bagaimana sih gitu. Walaupun terkadang kamu nggak ngedapetin keromantisan tersebut dari pasangan kamu, cuman kayak setidaknya kamu berusaha ingin romantis sih gitu. Dalam artian tuh ingin memancing nuansa yang romantis gitu. Itu juga merupakan salah satu hal yang membuat dia kayak merasa berkesan loh, ingin mempertahankan hubungan bersama kamu gitu. Karena dia juga kayak ngerasa lelah gitu apabila kayak ketemu sama seseorang tuh yang bawaannya serius-serius aja gitu, diajak canda nggak bisa, diajak romantis nggak bisa gitu. Dan di sini kamu juga ada sifat gitu ya, dalam artian tuh yang keinginan kamu untuk ingin selalu maju gitu. Jadi yang kayak bukan cuma kamu yang mandiri aja, tapi kamu ada keinginan yang kayak nih gitu, dalam artian tuh kayak aku harus cari apa lagi ya gitu, cari ide apa lagi untuk dalam artian tuh mewujudkan keinginan gitu ya, masa depan yang bahagia yang bakalan kamu raih nantinya gitu. Jadi kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak nggak berpikir untuk saat ini gitu, tapi kamu juga ada keinginan untuk selalu maju lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa kamu juga bisa dibilang tuh bukan tipikal seseorang yang kayak terkadangan ada seseorang tuh yang suka mungkin tuh dari style tuh yang kayak terlalu glamor banget gitu. Kalau kamu mah enggak gitu, apa adanya aja gitu. Mau beli di pasar, mau beli di mall gitu, asalkan kamu suka ya udah gitu, kamu bakalan ambil gitu. Dari kesederhanaan itulah yang membuat ya bisa dibilang kamu sangat berarti di mata dia. Terus Clarissa melihat bahwa ya kamu tipikal seseorang yang smart gitu. Smart tuh artinya kalau misal kamu seorang perempuan gitu, terkadang ya memang gitu perempuan multitasking gitu, tapi nggak semua orang perempuan tuh bener-bener bisa multitasking. Dan di sini yang saya lihat gitu, kamu tipikal seseorang yang kayak bisa memikirkan dan bekerja gitu. Dalam artian tuh kayak selain kamu berpikir tentang masa depan, berpikir tentang apa yang harus kamu lakukan ke depannya, dan kamu itu tiba seseorang yang kayak benar-benar aku harus melakukan saat ini gitu ya, karena ini tuh yang akan berdampak, akan berpengaruh di masa yang akan datang.
Jadi kayak benar-benar kamu tipikal seseorang yang multitasking gitu. Kalau misal kamu seorang laki-laki, ya berarti kamu tipikal seseorang yang benar-benar pandai dan bijaksana dalam intinya tuh bisa gitu. Dalam artian tuh apa yang harus saya kerjakan saat ini, apa yang saya harus lakukan ke depannya, dan apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Jadi kayak benar-benar sudah memiliki set plan gitu dalam hidup kamu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa kamu itu tipikal seseorang yang walaupun terkadang gitu ya, kamu itu orangnya suka ngambek, suka marahan gitu, suka cemburuan gitu. Cuman ya kamu tipikal seseorang yang masih memiliki kesabaran gitu. Jadi itulah yang membuat dia tuh kayak sangat bahagia, sangat seneng gitu. Bisa nemuin seseorang yang seperti kamu. Terus di sini ada kartu King of Wands. King of Wands di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya tuh kayak sebenarnya ketika kamu sudah kayak bener-bener menemukan seseorang yang bener-bener bisa diajak serius ke kamu gitu, kamu yang kayak seolah itu ingin menyerahkan semua hidup kamu dan harapan kamu itu ke dia. Jadi dia merasa bahwa kamu dalam artinya memiliki prinsip yang seperti itu gitu. Berarti ya kamu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bener-bener bisa untuk apa ya, dalam artian tuh dia pertimbangan untuk dijadikan sebagai pendamping hidup gitu. Karena nggak semua orang memiliki sifat dan perilaku yang seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya. Kartu yang di sini kartu yang nomor 3. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seperti apa kamu di matanya saat ini. Oke. Yes, di sini Clarissa melihat memang bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu. Mungkin ini juga salah satu hal yang memang mewakili kata hati kalian. Jujur gitu, mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3 gitu, sepertinya kamu menjalani hidup sama dia itu benar-benar bisa dipresentasekan gitu. Bahagianya seberapa gitu ya, sedihnya seberapa, lebih banyak sedihnya gitu daripada dia bikin kamu merasa bahagia. Karena di sini yang saya lihat bagi teman-teman yang memilih kartu nomor 3, sampai detik ini pun sepertinya masih banyak beban yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan bisa dibilang Clarissa melihat ya bahwa intinya tuh kayak di dalam hidup kamu saat ini tuh banyak bayang-bayang gitu ya tentang ketakutan gitu ya. Kamu takut apabila hubungan yang saat ini sedang kamu jalani benar-benar nggak bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Karena di sini yang saya lihat ya, kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak berjuang gitu demi kebaikan hubungan ini, tetapi justru yang kamu dapatkan itu tidak sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Di sini seperti apakah kamu di mata dia? Sebenarnya ini jika aku melihat di mata aku ya gitu, sebenarnya apa yang kamu lakukan tuh sudah benar gitu. Apa yang sudah kamu berikan sudah cukup, bahkan sangat baik gitu. Cuman ya apabila kamu memang tidak mendapatkan sebanding dengan apa yang udah kamu lakukan, ya sebenarnya bukan salahnya kamu gitu, tetapi karena salahnya dia gitu. Kenapa dia tidak bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan? Padahal ya kamu di sini tuh kayak berusaha bisa menerima dia dengan apa adanya. Padahal di sini kamu juga sudah berusaha intinya tuh bagaimana ya, yang terbaik untuk dia. Sudah berusaha menjadi apa yang dia mau gitu. Tetapi justru malah yang kamu dapatkan tuh bukan sesuatu yang besar, tetapi justru malah yang kamu dapatkan sebuah kesedihan gitu. Yang sebenarnya ini tuh kayak bener-bener apa ya, yang sebenarnya tuh kayak nggak ingin kamu inginkan gitu. Terus selain itu Clarissa juga melihat ya bahwa bisa dibilang tuh saat ini perasaan capek ada, perasaan lelah ada, perasaan jenuh ada. Tapi yang bener-bener posisinya kamu bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di sini ada perasaan yang sebenarnya itu kayak ingin kamu tanyakan sama dia gitu. Sebenarnya aku ini masih berharga gitu, masih sangat berharga, atau benar-benar sudah bagikan sampah gitu masih itu di mata kamu gitu. Dan di sini Clarissa melihat bahwa memang ya dalam artian tuh kayak orang ini tuh tidak pernah menganggap gitu, bukan nggak pernah menganggap sih gitu, cuman dulu sih di awal memang dia menganggap bahwa kamu
orang yang paling berharga. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu, karena mungkin orang ini tuh tipikal seseorang yang mungkin gampang bosen, mudah merasa jenuh, nggak telaten dalam mempertahankan dan memperjuangkan, nggak bisa menyelesaikan suatu masalah, justru malah semua beban dilimpahkan ke kamu gitu. Ya, Clarissa merasa bahwa apa ya, dalam artian tuh kayak segala apapun yang kamu lakukan gitu di mata dia ya intinya tuh kayak nggak ada artinya apa-apa gitu, justru kayak malah terlihat biasa aja. Bahkan intinya tuh kayak kamu pun juga serba salah gitu, kamu ngomong salah diem pun salah gitu, di sini kamu yang kayak bener-bener sudah nggak ada artinya lagi di mata dia gitu. Tetapi yang membuat kamu bingung adalah gitu, di saat kamu mungkin tuh kayak memilih mundur gitu, tapi seolah-olah dia tarik ulur gitu di saat kamu udah maju gitu, tapi yang kayak seolah orang ini nggak bisa kamu harapkan. Ini yang membuat kamu jadi serba salah, serba bingung gitu, karena ya bisa dibilang aku harus berbuat apa lagi gitu, karena ini yang tuh kayak segala cara udah berusaha kamu tunjukkan ke dia gitu, tapi kok justru malah dianya seperti ini ke aku gitu. Di sini memang bisa dibilang tuh sebenarnya banyak amarah yang saat ini sedang kamu pendam gitu. Cuman ya kamu bakalan tahu hasilnya apa gitu. Maka dari itu kayak kamu lebih memilih diam aja daripada nanti ujung-ujungnya tuh kayak bikin emosi, bikin malah memperkeruh suasana gitu. Kamu lebih milih diam. Terus juga di sini kalau dari kamu sih sebenarnya di awal-awal tuh ada ya yang kayak ngerasa takut kehilangan dia, terutama ya takut apabila segala perjuangan dan pengorbanan kamu gitu nggak pernah dihargai sama dia. Justru malah di sini yang Larissa lihat ya, sepertinya bisa dibilang tuh kayak apa yang kamu kira gitu sepertinya memang benar terjadi gitu, karena orang ini tuh tidak pernah menghargai kamu sedikit pun, justru malah segala apapun yang berusaha kamu tunjukkan gitu ya, yang terbaik untuk dia gitu kayaknya nggak pernah terlihat, hanya yang terlihat titik salah kamu aja. Di sini yang saya lihat kamu sempat merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak apakah aku dulu ini terlalu cepat gitu ya, tergesa-gesa dalam menerima dia, atau mungkin tuh kayak ada yang salah gitu ya di awal, ada yang salah dengan aku gitu. Banyak hal yang selama ini tuh kayak kamu yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kamu. Cuman yang saya lihat sih sebenarnya bukan salah kamu, tetapi sebenarnya dari salahnya dia sendiri gitu. Dalam artian tuh kenapa orang ini tuh kayak memiliki kelebihan gitu ya, mungkin tuh kayak memiliki kelebihan yang bisa ngomong, yang bisa apa, tapi justru malah dia salah gunakan untuk ya bisa dibilang tuh kayak modusin kamu seperti ini gitu. Bisa dibilang memang cinta dia besar di awal, tapi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ya orang ini meninggalkan kesedihan yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan di sini kamu udah cukup melakukan yang terbaik gitu. Cuman ya memang kamu merasa bahwa itu semuanya nggak kelihatan gitu. Yang kamu lihat, yang dia lihat hanya sisi buruk kamu aja gitu. Itu artinya apa gitu. Dulu yang kayak di awal gitu, sebelum orang ini benar-benar bisa ngedapetin kamu gitu, seolah ya intinya tuh apapun yang kamu lakukan sekecil apapun gitu sangat spesial di mata dia gitu. Tapi untuk saat ini gitu rasa spesial tersebut tuh kayak benar-benar udah jauh, udah ngilang gitu. Dan di sini ada kartu pack of one gitu. Pack of one nih benar-benar kayak ngelihat bahwa yang kamu inginkan gitu sebenarnya itu kayak cuma satu aja sih gitu. Kalau memang aku udah nggak berarti gitu di dalam hidup kamu lagi gitu, ya udah gitu, jangan yang kayak seolah-olah tuh tarik ulur seperti ini gitu, aku akan merasa pergi dengan tenang gitu. Tapi ya jangan seolah itu yang kayak ketika aku mau mundur gitu kamu seolah menarik gitu, yang kayak ketika aku maju gitu kamu mundur gitu. Justru malah itu yang membuat kamu bener-bener kayak merasa ribet gitu, merasa pusing tujuh keliling gitu, karena ya bisa dibilang saya ini harus berbuat apa gitu loh. Karena di sini tuh kayak segala bentuk apapun yang kamu lakukan tuh kayak nggak pernah dinilai sama dia gitu. Justru yang dilihat tuh hanya salahnya aja. Terus di sini ada kartu Queen of Pentacle. Ya bisa dibilang nyesek ada, sedih ada. Di sini yang saya lihat kamu saat ini tuh merasakan apa ya, menahan tekanan batin gitu. Bisa dibilang tuh kayak entah makanannya enak jadinya nggak enak gitu, walaupun itu makanan yang kamu sukai gitu, tapi kayak rasanya itu nggak bisa menjadi daging gitu. Karena apa ya, saat ini kamu merasa banyak keluh kesah gitu yang kamu lakukan, karena kamu merasa bahwa memang kamu sudah tidak ada artinya lagi di mata dia gitu. Terbukti dari apa yang kamu lakukan tuh kayak seolah itu kamu ini orang yang paling salah sedunia dan dia orang yang paling benar gitu menurut dia gitu.
Terus juga di sini Knight of Cup gitu. Knight of Cup di sini tuh kayak nggambarin tentang, ya bisa dibilang tuh sebenarnya gitu, mungkin tuh banyak loh orang yang mau ngedeketin kamu gitu, tapi kamu bukan tipikal seseorang yang dalam artian tuh kayak segampang itu memberikan cinta kamu untuk orang lain, apalagi kamu saat ini tuh kayak masih terikat sama hubungan gitu. Jadi ya kamu nggak bakalan bisa membuka hati gitu apabila kamu kayak masih belum mendapatkan keputusan dari dia, ini dilanjut atau udah putus gitu. Kamu bakalan bisa mungkin tuh kayak mencari orang baru gitu setelah bener-bener tuh kayak dia udah ngomongin sama kamu, oke gitu, kayaknya kita udah nggak bisa dilanjut gitu, kayaknya kita bener-bener berantem gitu, dan kayak bagaimana gitu, kamu udah nggak berarti lagi di mataku. Nah maka dari itu gitu kamu bener-bener bisa, ya udah gitu, kita akhiri sampai di sini, dan biar intinya tuh kayak kamu biar bisa siap mencari yang baru gitu, mencari pengganti yang jauh lebih baik gitu. Di sini sebenarnya gini loh, kamu itu tipe seseorang yang ini hampir sama ya seperti kartu-kartu sebelumnya. Jadi kamu itu tipe seseorang yang kayak, ya kamu tipe seseorang yang mencintai seseorang tuh dengan tulus gitu. Cuman ya memang terkadang gitu, kelemahan terbesar kamu adalah cinta. Jadi ya apabila kayak kamu udah bener-bener terlanjur sayang sama seseorang, terlanjur bener-bener memberikan semua hati kamu untuk dia, apabila nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, nah rasanya nyaseknya itu, sakitnya itu yang kayak bener-bener berat gitu. Jadi bisa dibilang ya kamu nantinya harus lebih hati-hati dan selektif lagi, jangan memilih gitu, karena ya bisa dibilang tuh kita udah tahu bahwa intinya tuh kayak kelemahan kita itu cinta, maka dari itu kita nggak boleh dalam artian tuh salah dalam memilih cinta tersebut. Di sini kamu juga tipe seseorang yang sebenarnya kelemahan kamu adalah kamu orangnya tuh kayak lama bangkit gitu. Bukan berarti nggak bisa move on gitu, move on sih bisa gitu, tapi kayak sembuh dari luka tersebut yang sepertinya itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Karena kayak bagi kamu gitu, melupakan rasa sakit hati itu kayak tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Memaafkan sih bisa gitu dari cara ngomong gitu, tapi kayak dari ketulusan hati yang bener-bener tuh yang kayak rasanya cukup berat gitu. Karena apa ya, seperti itu kayak udah banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan gitu, tapi sedikit pun tuh kayak nggak ada sisi positifnya dari dia, yang kayak terima kasih ya kamu selama ini udah perhatian, yang bagaimana gitu. Justru ya kamu selalu terlihat salah di mata dia gitu. Di sini sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah ya kamu harus menenangkan diri kamu terlebih dahulu gitu. Jangan terlalu fokus memikirkan dia gitu, karena ya kalian paham gitu bahwa semakin dia kamu pikirkan gitu, maka kayak orang ini semakin jauh dari ekspektasi. Jadi ya udah gitu, langsung dia aja menyikapi kamu aja dengan santai gitu. Masa ya iya gitu kamu akan berusaha menunjukkan intinya tuh kayak biar selalu terlihat berharga di mata dia gitu. Padahal gitu ya sebagus apapun yang kamu tunjukkan gitu, ya bisa dibilang tuh kayak kamu seolah tuh kayak udah nggak ada artinya lagi gitu loh. Terus juga di sini kamu juga bisa dibilang tuh bener-bener sebenarnya tuh kayak membutuhkan apa ya, dalam artian tuh kayak sesuatu hal yang bisa menghibur diri kamu sendiri gitu. Karena jujur gitu saat ini tuh kayak kamu bener-bener banyak merasa kepenatan, banyak merasa apa ya, dalam artian tuh merasa nyesek gitu, banyak hal yang bener-bener unek-unek yang kayak kamu tahan selama ini gitu. Jadi bener-bener yang kamu butuhkan saat ini sebenarnya itu kayak cuma satu gitu, kamu butuh apapun gitu ya yang itu bener-bener bisa menghibur kamu. Terus juga di sini buat kamu sih jangan terlalu sibuk untuk berusaha mencari dia gitu, karena ya tadi saya yakin gitu sesibuk apapun kamu mencari dia gitu, pasti orang ini tuh kayak seolah bakalan menghindar dari kamu. Jadi yang harus kamu lakukan apa gitu ya, bisa dibilang kamu harus menyikapi dia dengan biasa aja gitu. Saya yakin apabila dia memang masih sayang sama kamu gitu, ya pasti orang ini bakalan menghubungi kamu dan mencoba memperbaiki gitu. Tapi kalau orang ini kayak sayangnya ke kamu ini kayak bener-bener gak tulus, yang masih setengah-setengah gitu, yang kayak kamu udah gak ada artinya lagi di mata dia, ya bisa dibilang dia nggak nyari kamu, bahkan bisa dibilang tuh ya udah gitu. Mungkin nyari kamu terkadang jika memang ada butuhnya aja gitu. Jadi kamu harus hati-hati gitu dalam melakukan apapun. Di sini memang bisa dibilang tuh kayak dulunya gitu, kamu sangat berharap banyak sama dia gitu, tapi setelah kamu tahu seperti ini gitu, jadi kayak merasa takut gitu menatap masa depan bersama dia.
Terus di sini juga ada kartu The Fool gitu. Kartu The Fool tuh kayak aku yakin kamu nantinya akan menemukan langkah baru, menemukan seseorang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang jelas tuh yang bener-bener bisa menerima kamu dengan apa adanya, yang bisa menghargai kamu bahwa ya intinya tuh kayak kamu spesial di mata dia gitu. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya, segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kamu tidak pernah dihargai sama dia. Cuman Clarissa melihat gitu ya bahwa ini tuh pasti akan ada seseorang yang sangat bisa menghargai kamu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orangnya juga akan sangat mencintai kamu gitu. Di sini dalam artian tuh kayak kamu jangan pernah menganggap ya bahwa kegagalan cinta itu adalah sebuah kehancuran. Tapi anggap saja gitu ya, kegagalan cinta adalah sebagai sebuah pembelajaran diri biar kedepannya kamu tidak terjebak dalam cinta yang salah lagi. Dalam artian ya seperti yang saya bilang tadi, kamu harus lebih selektif, kamu harus lebih bijaksana, kamu harus lebih benar-benar teliti gitu. Karena ini menyangkut masa depan yang kedepannya bakalan kamu jalin gitu. Jadi sebisa mungkin gitu, kamu benar-benar harus teliti dalam mencari seseorang. Jadi seperti itu. Dan kamu juga bisa dibilang harus bangkit ya gitu. Kita udah tahu bahwa memang kelemahan kita adalah cinta gitu. Maka dari itu kita harus bagaimana gitu ya, cara memperkuat gitu ya hati kita biar intinya kita tidak menganggap bahwa kita terjebak dalam kelemahan cinta. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada kartu The Moon gitu. Kartu The Moon tuh kayak bisa dibilang mungkin flashback ke belakang kemarin gitu. Yang kayak seolah nyari kabarnya dia itu kamu gitu. Dan dia kayak nggak pernah deh nanyain kamu, mencari kabar kamu gitu. Yang merasa banyak khawatir itu kamu gitu. Cuman saran dari aku sih stop untuk mencari gitu. Karena itu tidak akan merubah segalanya gitu. Yang hanya bisa merubah segalanya itu hanya niat dia dan Tuhan gitu. Jadi bisa dibilang tuh orang ini tuh tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak kita tidak bisa gitu berusaha baik sama dia gitu. Toh itu tidak akan membuat dia berubah menjadi baik gitu. Jadi yang benar-benar merubah dia jadi baik gitu. Niat dari dia sendiri, keinginan untuk berubah dan Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi di sini menurut saya sih ya udah gitu. Dalam artian tuh kayak kamu harus bisa menyikapi dengan biasa aja gitu. Toh dalam artian tuh kayak kamu bisa berkorban untuk dia, tapi dia nggak bisa berkorban untuk kamu gitu. Dan di sini ada kartu karma gitu. Kartu karma itu dalam artian ya cepat atau lambat gitu pasti perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk pasti akan dibalas dengan keburukan gitu. Jadi kamu jangan mengira bahwa hukum karma itu udah nggak berlaku, salah sayang. Jadi benar-benar hukum karma itu dimanapun juga gitu, tebar tuai itu pasti akan terjadi. Siapa yang menebar kebaikan ya pasti dia bakal menerima kebaikan tersebut, dan siapa yang menebar keburukan suatu saat walaupun tidak sekarang tapi di masa yang akan datang pasti dia akan mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih pedih daripada apa yang kita rasakan saat ini. Kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Three of Wands tuh menggambarkan tentang bisa dibilang tuh kayak mungkin gitu ya seolah kamu di awal seseorang yang sangat berharga di mata dia, tapi untuk saat ini gitu sepertinya tuh kayak kamu udah gak ada harganya lagi di mata dia. Ingat, bagi kamu jangan pernah berkecil hati. Ingat gitu, di luaran sana itu masih banyak seseorang yang bisa memberikan cinta yang tulus untuk kamu, bisa memberikan hati yang tulus untuk kamu gitu. Cuman mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, dalam artian tuh hati kamu masih belum merasa terbuka, karena kamu masih merasa terfokuskan sama dia gitu, seseorang yang mungkin tuh kayak kurang bisa menghargai kamu, kurang bisa ngertiin kamu. Jadi untuk kedepannya lebih baik yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Baru kalau misalnya hati kamu udah merasa tenang, hati kamu udah merasa siap gitu, bolehlah kamu membuka hubungan bersama orang yang baru. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private trading, personal trading, teman-teman semuanya bisa lihat tentang semua keterangannya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya, di share, di like ya, di semua media sosial kamu biar semua teman-teman yang belum tahu biar pada tahu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Dadah, terima kasih.